Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan pertemuan 10 dengan judul Inklusivitas dan Lokalisasi dalam Pengembangan Sistem Teknologi Informasi. Di sini saya bertiga dengan teman saya sebelumnya ingin memperkenalkan diri. Saya Ahmad Fariji. Saya Krita Bagus Pratama. Saya Muhammad Rizal Dirabani. Oke, next. Ada agenda presentasi. Kali ini saya kebagian di pendahuluan konsep inklusivitas, konsep lokalisasi, dan dilanjut dengan Krita Bagus Pratama dengan prinsip dan manfaat tantangan. Dilanjut dengan Rizal Dirabani dengan judul studi kasus, strategi implementasi, dan kesimpulan. Next di sini. Jadi pendahuluan ini ada sistem teknologi informasi yang digunakan oleh masyarakat global yang memiliki budaya, bahasa, dan kemampuan yang berbeda. Ada dua tuh. Oke, next di sini ada inklusivitas dan lokalisasi. Yaitu inklusivitas berarti memberikan akses bagi semua kelompok pengguna tanpa diskriminasi. Sementara lokalisasi adalah proses menyesuaikan sistem dengan konteks budaya dan bahasa lokal. Next. Di slide 6 ini mengapa penting? Karena kedua konsep ini sangat penting karena dapat memastikan keadilan akses terhadap teknologi serta meningkatkan kepuasan pengguna dalam menggunakan suatu sistem. Next. Di sini ada definisi inklusivitas, yaitu inklusivitas mencakup kemampuan sistem untuk digunakan oleh semua kelompok masyarakat termasuk mereka dengan keterbatasan fisik maupun keterbatasan latar belakang. Next. Selanjutnya ada tujuan inklusivitas. Tujuan inklusivitas antara lain yaitu menghilangkan hambatan akses, meningkatkan partisipasi dan keterlibatan seluruh pengguna. Next. Di sini ada contoh praktik inklusivitas. Contoh penerapan inklusivitas dalam sistem TI yaitu 1. Adanya fitur screen reader, 2. Adanya voice command, 3. Adanya UI yang ramah untuk lansia, 4. Serta dukungan multibahasa. Di next slide selanjutnya ada definisi lokalisasi. Lokalisasi adalah proses mengadaptasi sistem agar sesuai dengan bahasa, budaya, norma, dan preferensi lokal pengguna. Next. Ada perbedaan I18N dan L10N. Di sini terdapat dua konsep yang sering disalahartikan, yaitu ada internationalization atau yang bisa disebut I18N, yaitu proses ini membuat sistem fleksibel digunakan secara global. Yang kedua, adanya localization yang sering kita sebut L10N, yaitu adaptasi nyata ke dalam konteks lokal seperti bahasa dan budaya. Di sini ada aspek lokalisasi mencakup 3, yaitu bahasa. Bahasa bagaimana teks dan istilah ada diadaptasi agar sesuai dengan kebiasaan lokal. Aspek kedua yaitu ada simbol dan ikon. Karena setiap budaya memiliki interpretasi yang berbeda terhadap warna, gambar, dan gestur. Dan ada aspek ketiga yaitu konten. Konten sesuai budaya, yaitu materi dan informasi yang disesuaikan dengan kebutuhan serta konteks budaya pengguna. Next, ada bahasa dalam lokalisasi. Di sini ada penerjemah teks, yaitu seperti menu, tombol, dan instruksi agar mudah dipahami. Dan kedua yaitu ada format penulisan tanggal dan mata uang, seperti tanggal, satuan ukuran, dan mata uang. Misalnya, format tanggal di Indonesia adalah hari, bulan, dan tahun. Sementara di Amerika, bulan, hari, dan tahun. Seperti itu saja yang bisa saya jelaskan, akan dilanjutkan
selanjutnya oleh teman saya yaitu Victor Bagus Pratama. Next. Selanjutnya yaitu ada simbol dan icon. Simbol dan icon bisa memiliki makna berbeda di setiap budaya. Misalnya warna merah di Indonesia sering dipahami sebagai peringatan, tapi di beberapa budaya Asia justru dianggap membawa keberuntungan. Next, konten lokal. Konten lokal berarti sistem menyediakan materi, fitur, atau informasi yang relevan dengan kebutuhan pengguna di wilayah tersebut. Contohnya, sistem e-learning di Indonesia harus mengikuti kurikulum nasional, bukan kurikulum negara lain. Begitu juga aplikasi transportasi yang menyediakan metode pembayaran seperti GoPay atau COD. Semakin sesuai dengan konteks lokal, semakin mudah diterima. Next. Selanjutnya ada prinsip inklusivitas. Itu ada 4 prinsip utama dalam inklusivitas. Yang pertama itu ada accessibility, usability, equality, dan flexibility. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa sistem yang digunakan oleh semua kalangan tanpa terkecuali. Kita tidak hanya mendesain untuk mayoritas, tapi juga pengguna dengan kebutuhan khusus. Next, ada accessibility. Accessibility berarti sistem harus bisa diakses oleh pengguna dengan kemampuan yang berbeda-beda. Contohnya screen reader untuk tunanetra atau subtitle untuk pengguna yang memiliki gangguan pendengaran. Tujuannya setiap orang tetap mengakses informasi yang sama tanpa hambatan teknis. Next. Next ada usability. Usability menekankan bahwa sistem harus mudah digunakan, mudah dipelajari, dan tidak membingungkan. Navigasi harus jelas, teks mudah dibaca, dan tombol-tombol tidak bertele-tele. Semakin mudah digunakan, semakin besar peluang akan bertahan menggunakan aplikasi tersebut. Yang next, yang selanjutnya ada equity. Equity berarti memberikan pengalaman yang setara kepada semua pengguna. Tidak ada diskriminasi baik berdasarkan usia, kemampuan, maupun latar belakang. Aplikasi kesehatan harus tetap bisa digunakan baik oleh anak muda maupun lansia. Semua kelompok pengguna mendapatkan pengalaman yang sama baiknya. Next, yaitu ada flexibility. Flexibility berarti sistem yang dapat menyesuaikan diri dengan berbagai preferensi pengguna. Contohnya menyediakan model gelap, memperbesar ukuran font, atau fitur pengaturan biasa. Fleksibilitas seperti ini biasanya membantu pengguna yang memiliki kebutuhan berbeda-beda agar tetap nyaman. Next. Prinsip lokalisasi itu ada 4 prinsip, yaitu adaptasi bahasa dan budaya, lalu ada konteks hukum dan regulasi, lalu ada norma sosial dan konten lokal. Lokalisasi bukan hanya menerjemahkan teks, tetapi memastikan seluruh pengalaman pengguna selaras dengan konteks lokal. Next, ada budaya dan bahasa dan budaya. Bahasa dan budaya sangat berpengaruh terhadap cara pengguna memahami sistem. Penerjemah harus akurat, gaya bahasa perlu disesuaikan, dan simbol harus dipilih yang sesuai dengan kultur lokal. Next, selanjutnya ada hukum dan regulasi. Setiap negara memiliki aturan mengenai data dan privasi. Contohnya di Indonesia ada UU Perlindungan Data Pribadi, sementara di Eropa ada GDPR. Sistem yang beroperasi di wilayah tersebut harus mematuhi regulasi yang berlaku. Jika tidak, sistem dapat dianggap ilegal atau melanggar privasi pengguna.
Next, ada norma sosial. Norma sosial memengaruhi bagaimana desain yang harus dibuat. Ada budaya yang sensitif terhadap pakaian tertentu, warna tertentu, atau simbol tertentu. Jika desain tidak menyesuaikan norma lokal, bisa dianggap tidak sopan atau tidak pantas. Karena itu, memahami norma sosial adalah bagian penting dalam lokalisasi. Next, ada konten lokal. Konten lokal memastikan bahwa sistem benar-benar relevan bagi pengguna. Misalnya kalender digital yang menampilkan hari libur nasional Indonesia atau e-commerce yang menyesuaikan promosi saat bulan Ramadan. Ketika konten terasa dekat dengan kehidupan pengguna, maka pengalaman mereka akan jauh lebih baik. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizal. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan di bagian manfaat, inklusivitas, dan lokalisasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa saja manfaat ketika sebuah sistem menerapkan prinsip, inklusivitas, dan lokalisasi. Intinya, dua hal ini bikin sistem lebih mudah diterima oleh berbagai pengguna, mulai dari akses yang lebih adil, lalu pengalaman pengguna yang lebih nyaman, sampai keberhasilan adopsi sistem dalam jangka panjang. Lalu di sini ada adopsi sistem dengan menerapkan inklusivitas dan lokalisasi. Tingkat adopsi sebuah sistem bisa meningkat jauh karena pengguna merasa sistem tersebut relevan dengan mereka, bahasanya pas, tampilannya sesuai budaya, dan fiturnya mudah diakses oleh semua kalangan. Ini membuat sistem lebih cepat digunakan secara luas. Lalu selanjutnya di sini ada mengurangi hambatan. Manfaat berikutnya adalah mampu mengurangi hambatan akses. Pengguna dari kelompok marginal seperti lansia, penyandang disabilitas, atau pengguna dari budaya tertentu bisa menggunakan sistem tanpa kesulitan. Ini penting banget untuk memastikan tidak ada kelompok yang tertinggal. Lalu di selanjutnya ada kepuasan pengguna. Ketika sistem sudah sesuai dengan kebutuhan lokal dan mudah digunakan oleh semua orang, otomatis kepuasan pengguna meningkat drastis. Mereka merasa lebih nyaman, lebih betah menggunakan sistem, dan kecenderungan untuk tetap memakai layanan jadi lebih tinggi. Lalu selanjutnya ada kepercayaan publik. Pengguna akan lebih percaya pada sistem yang terlihat peduli dengan mereka, misalnya dengan menyediakan bahasa lokal, menyesuaikan icon, atau memperhatikan norma budaya setempat. Hal ini membangun citra positif bahwa sistem ini ramah dan dibuat dengan empati. Lalu ada tantangan, walaupun banyak manfaatnya, tentu ada tantangannya. Lokalisasi dan inklusivitas memerlukan biaya tambahan untuk riset, desain, dan pengembangan. Selain itu, ada dilema global versus lokal. Bagaimana membuat sistem konsisten secara global tetapi tetap pas di setiap daerah. Dan kalau salah memahami kultur, bisa menyebabkan miskomunikasi. Lalu di sini ada studi kasus, Google Search, studi kasusnya. Contoh pertama adalah Google Search. Google menampilkan hasil pencarian yang disesuaikan dengan lokasi pengguna. Misalnya, hasil di Indonesia akan berbeda dengan di Jepang atau Amerika Serikat. Ini bentuk lokalisasi agar hasil pencarian relevan dengan konteks lokal. Lalu di slide selanjutnya ada studi kasus lagi, yaitu Facebook. Facebook sudah mendukung lebih dari 100 bahasa dan menyediakan fitur aksesibilitas seperti screen reader serta pengaturan untuk pengguna disabilitas. Ini contoh bagaimana sebuah platform global tetap berupaya inklusif untuk semua kalangan. Lalu masih studi kasus yaitu Gojek atau Grab. Layanan seperti Gojek dan Grab sangat menyesuaikan dengan budaya lokal. Mulai dari metode pembayaran dompet digital, fitur ojek, lalu hingga promo-promo yang disesuaikan tradisi lokal seperti Ramadan atau hari besar nasional. Hal ini menunjukkan kuatnya pendekatan lokalisasi. Lalu studi kasus berikutnya yaitu e-commerce. Pada platform e-commerce, kita sering melihat UI dan konten yang disesuaikan budaya lokal. Contohnya tema Ramadan di Indonesia, promo Harbolnas, atau desain banner yang menggunakan simbol budaya tertentu.
Semua ini membuat pengguna merasa lebih dekat dengan platform. Lalu di sini ada strategi implementasi untuk menerapkan inklusivitas dan lokalisasi secara efektif. Ada beberapa strategi melibatkan pengguna lokal dalam riset, yaitu menggunakan pendekatan design thinking yang inklusif, menyediakan fitur aksesibilitas standar, lalu menggunakan arsitektur modular agar mudah menyesuaikan ke berbagai budaya, dan memberikan edukasi kepada tim tentang cultural awareness. Lalu selanjutnya ada kesimpulan. Jadi sebagai penutup, inklusivitas dan lokalisasi adalah fondasi penting agar sistem teknologi informasi dapat diterima secara luas. Ketika sebuah sistem adaptif terhadap budaya dan mampu mengakomodasi berbagai kelompok pengguna, maka sistem tersebut akan lebih adil, efektif, dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip ini juga membantu meningkatkan persaingan global karena sistem menjadi lebih relevan di berbagai wilayah. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.